Pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa kembali hari ini dan mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah melalui online. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semua sehat? Bapak Ibu Saudara bisa memuji Tuhan dari rumah, menyembah Tuhan, dengan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, Tuhan akan melakukan perkara yang besar, mujizat terjadi, kesembuhan, ajaib Tuhan nyatakan, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan tim PAW untuk memulai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus ajaib dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Firman-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tetap sama. Ku sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang besar. Terima kasih Yesus, ku percaya janji-Mu Tuhan digenapi atas hidup kami. Ku percaya janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Untuk di segala aspek kehidupan kami, Engkau ikut campur tangan Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Kami percaya hanya kepada firman-Mu Tuhan. Kami hanya percaya kepada perkataan-Mu saja ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Kuasa-Mu tetap nyata, kehadiran-Mu tetap nyata Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja atas setiap hidup kami Bapa. Firman yang sebentar lagi akan ditahun itu tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam kasih Kristus. Kami tetap naik dan bukan turun Tuhan. Kami tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak, berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada Tuhan, ada Roh yang bekerja selalu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih tim Praise and Worship, Vera, Wendy, dan Ari yang sudah melayani kita pagi ini. Bapak Ibu diberkati dengan pujian kita pagi hari ini. Dan di minggu lalu, Bapak Ibu dan teman-teman, kita sudah belajar tentang ketakutan dan kekhawatiran sebagai peperangan rohani. Di minggu ini kita akan belajar tentang ketakutan dan kekhawatiran dari sisi yang berbeda. Dari manakah itu? Kita akan pelajari dari kitab Amos. Mari kita, dan saya memberi judul khotbah hari ini, ketika Tuhan mengaum dari Sion. Kita akan baca hari ini, kita akan pelajari dari kitab Amos pasal 1, hanya 2 ayat saja Bapak Ibu. Ayat pertama dan ayat kedua. Yuk mari kita lihat sama-sama ayat yang pertama, Bapak Ibu boleh lihat di screen.
perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, ayat yang pertama ini memberitahu kepada kita tentang latar belakang, sejarah, dan situasi pada saat pelayanan Amos ini terjadi. Ada beberapa poin penting informasi yang saya highlight di sana yang akan coba saya jelaskan satu persatu. Poin yang pertama dikatakan tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Informasi ini bicara tentang apa, Bapak Ibu teman-teman? Informasi ini bicara tentang masa pelayanan Amos dan apa yang terjadi pada masa itu. Nah, kalau Bapak Ibu suka membaca Alkitab, Bapak Ibu pasti tahu bahwa setelah Raja Salomo mati, kerajaannya terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan selama itu, kerajaan Israel dan Yehuda ini tidak akur alias berantem terus, sering berperang. Nah, namun di masa ketika Amos melayani, ketika pelayanan Amos ini terjadi, yaitu pada masa kapankah? Pada saat Raja Yehudanya adalah Usia dan pada saat Raja Israelnya adalah Yerobeam, dua kerajaan ini dalam kondisi akur. Jadi setelah Salomo mati, kerajaan terpecah menjadi dua, Israel dan Yehuda, rajanya tentu bergonta-ganti dari generasi ke generasi. Nah, tapi pas saat kondisinya Raja Yehudanya adalah Usia dan Raja Israelnya adalah Yerobeam, saya rasa saya nggak perlu sebutkan tahun-tahunnya karena buat kita juga nggak penting. Dua kondisi kerajaan ini dalam keadaan yang damai. Dan karena mereka damai, maka mereka memiliki politik yang stabil. Dan akhirnya mereka juga bisa bersatu untuk memperkuat militer mereka. Mereka berdua bersama-sama memperluas daerah mereka masing-masing. Sebagai hasilnya, Israel dan Yehuda kembali mengalami kejayaan dan kekayaan. Israel pada saat itu mencapai puncak kekuatan secara materi dan ekonomi, juga perluasan secara daerah kekuasaan. Taraf hidup Israel meningkat, maka gaya hidup mereka pun menjadi meningkat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman mohon maaf hari ini memang firman Tuhannya rada belajar sejarah. Dan saya mau berkata di awal, ini jujur, ini adalah kedua kalinya saya membawakan firman Tuhan dengan gemeteran dan deg-degan setelah yang pengkhotbah kelima itu. Dan ini mempersiapkannya juga perjuangan sekali. Ini pasti membutuhkan fokus kita semua. Singkatnya seperti ini Bapak Ibu teman-teman. Singkatnya bangsa itu pada saat itu, Israel pada saat pelayanan Amos ini secara lahiriah berada di puncak perluasan wilayah, berada di puncak stabilitas politik, berada di puncak kemakmuran. Mereka makmur, politiknya stabil. Masa kejayaan Israel. Tetapi secara batiniah, secara agama, secara moralitas dan kehidupan sosial, mereka mengalami kemerosotan bahkan kebobrokan. Seperti apakah itu? Nah, saya mana ya tadi? Bapak Ibu lihat ya, ini adalah salah satu referensi yang ingin saya bacakan buat Bapak Ibu yang menggambarkan situasi pada saat pelayanan Amos terjadi. Jadi kenapa saya tunjukin bukunya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak berpikir saya ngarang-ngarang. Oke, saya akan coba bacakan kondisi secara sosial dan secara kehidupan moralitas. Kemakmuran, pemerasan, dan motif mencari keuntungan pribadi merupakan pokok-pokok yang diamati Amos dalam kehidupan masyarakat pada saat itu.
Yang kaya makin kaya sehingga mampu memiliki beberapa rumah, mampu membeli barang-barang yang mewah dan mahal, dan mereka hidup mencari pemuasan hawa nafsu. Sebaliknya, mereka yang miskin makin miskin dan tertindas. Dari segi hukum, mereka pun tertekan dan bisnis mereka dibatasi. Dan sebagai akibatnya, keadaan rakyat kecil yang tidak berdaya menjadi makin buruk. Mencari keuntungan materi dan sikap tamak telah merasuk kehidupan masyarakat. Perhatikan, kaum laki-laki hanya hidup untuk pekerjaan mereka. Perhatikan lagi, kaum perempuan hidup untuk mencari kesenangan diri sendiri. Dan para penguasa dalam masyarakat hidup sembrono dan tidak karuan. Setiap kondisi ini, Bapak Ibu, ini dilengkapi dengan referensi di ayat mana, di pasal berapa. Hal itu disampaikan di dalam Alkitab, tapi menurut saya kita tidak perlu membacanya. Tapi intinya adalah kita tahu itulah kondisi pada saat itu. Nah, lalu bagaimana dengan agama? Saya percaya kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman, kita secara sosial dan moral tidak seperti itu. Tetapi saya ingin menyoroti kondisi agama. Kenapa? Karena ini adalah yang memiliki relevansi dengan kehidupan kita, dan ini adalah tujuan kita untuk pagi ini mempelajari firman Tuhan, menangkap apa pesan Tuhan bagi hidup kita melalui kitab Amos. Pada saat Amos mengalihkan pandangannya pada agama, inilah yang dia temukan. Orang-orangnya sangat religius. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini orang religius loh. Sangat menghargai dan menjunjung tradisi agama, namun mereka telah kehilangan penyataan atau wahyu dan terang ilahi. Jadi mereka religius tetapi mereka kehilangan wahyu Tuhan dan mereka kehilangan terang ilahi. Orang banyak berbondong-bondong ke pusat-pusat keagamaan. Mereka mempersembahkan korban-korban, musik-musik yang membantu ibadah penyembahan terus dipelajari dan ditingkatkan. Jadi mereka bukan orang yang tidak ke gereja, Bapak Ibu teman-teman. Mereka bukan orang yang tidak menyembah. Mereka adalah orang yang mempersembahkan korban. Ada musik-musik yang membantu ibadah mereka yang terus dipelajari dan ditingkatkan. Namun semua itu hanya didasarkan pada pikiran manusia belaka. Menurut penilaian dan pengamatan Amos, hal itu tidak lebih dari kegiatan-kegiatan pembenaran diri semata dan merupakan kejijikan di hadapan Allah. Mengenai seorang yang setia beribadah, Imam Amasya, ada contohnya nanti kalau Bapak Ibu pelajari di sana ada Imam Amasya namanya, itu adalah salah satu contoh orang yang setia beribadah pada zaman itu, namun ternyata dia tidak lebih dari seseorang yang mempertahankan status quo. Apa sih maksudnya status quo? Yaitu kondisi yang statis, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, dan tidak ada perbaikan. Nah, itu adalah kondisi agama pada masa itu yang saya. Jadi Bapak Ibu singkatnya, mereka masih rutin mempersembahkan korban-korban di bait Allah. Secara ritual keagamaan tetap dilakukan. Tetapi ritual tersebut hanyalah sebuah kegiatan rutinitas belaka dan setiap ritual hampir dilakukan tanpa makna dan kosong. Penyembahan mereka kepada Allah lebih mirip ritual kepada penyembahan berhala. Jadi bukan menyembah berhala ya Bapak Ibu teman-teman, tetapi lebih mirip kepada ritual penyembahan berhala. Tanpa sadar di tengah hiruk pikuk ibadah yang mereka lakukan, sesungguhnya Israel justru sedang menjauh dari kehadiran Allah. Jadi ini adalah kondisi keagamaan pada masa Amos. Kondisi agama seperti inilah yang membuat Tuhan muak
Kenapa Tuhan muak? Bukankah mereka orang beribadah seperti yang Tuhan mau? Bukankah mereka tidak membunuh? Bukankah mereka tidak berzina? Bukankah mereka tidak melakukan dosa-dosa yang serius? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan bisa muak ketika agama dipisahkan dari kehidupan. Apa maksudnya orang mulai membuat peta bagi dirinya sendiri? Area ini adalah area rohani, area yang ini adalah area sekuler. Bagian ini saya harus persembahkan untuk Tuhan, tetapi bagian ini adalah bagian saya. Itu bisa berbicara segala hal, waktu maupun kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika agama dipisahkan dari kehidupan, pasti moral akan menjadi rusak. Dan pada saat itu orang tidak bisa lagi membedakan manakah yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak bisa lagi membedakan mana yang dosa, karena dosa mulai dianggap sebagai kewajaran. Saya ulangi ya Bapak Ibu, ini konteksnya bukan membunuh, bukan berzina. Ini adalah orang-orang yang tetap mempersembahkan korban di bait Allah. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang dosa. Kadang-kadang apa yang berasal dari dunia itu dianggap menjadi sebuah kewajaran. Dosa mulai dianggap menjadi sepele. Betapa mengerikan kondisi agama pada saat itu. Nah, saya sengaja memberi penekanan kepada kondisi keagamaan mereka pada zaman Amos. Kenapa? Karena ini memiliki relevansi dengan kehidupan kita. Artinya, mari jadikan kondisi ini sebagai refleksi. Karena nanti kita akan melihat apa yang terjadi dari kondisi ini dan apa respon Tuhan ketika Tuhan melihat keadaan ini. Dan melaluinya kita akan belajar apakah hidup saya juga sama seperti demikian. Jika sama, hari ini kita akan sama-sama keluar dari status quo, keluar dari status quo, sebentar saya lihat, dari kondisi yang statis, yang tidak mau berubah, yang tidak mau ada perbaikan. Lalu kemudian Bapak Ibu, ada informasi yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat di slide, tadi yang pertama bicara tentang masanya, itu masa di mana Amos sedang melayani dan itulah sejarah dan itulah kondisi historis pada saat itu. Nah yang kedua, Bapak Ibu lihat yang saya highlight adalah Tekoa. Apa maksudnya? Amos berasal dari Tekoa. Nah, Tekoa ini adalah sebuah desa di Yehuda yang berada di sebelah selatannya Yerusalem. Nah, sedangkan pelayanan Amos ini adanya di Israel Utara. Nah, saya nggak mau mengambil waktu untuk menjelaskan terlalu lama secara geografis, tapi ini loh intinya. Ketika terjadi kebobrokan secara moral dan sosial, ketika agama diceraikan dari kehidupan, ketika dosa menjadi hal yang biasa, apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan kita buta dan tidak melihat? Apakah Tuhan tuli dan tidak peduli? Ternyata tidak. Bapak Ibu garis bawahi, Tuhan kita adalah Allah yang memandang, mengamati, dan bertindak. Allah yang memberikan respon terhadap keadaan. Respon yang pertama, Bapak Ibu, dia mengutus Amos. Dan Amos berasal dari Yehuda Selatan. Problemnya, masalahnya ada di Israel Utara. Jadi Tuhan mengutus jauh-jauh. Tuhan memilih orang yang sangat jauh, bukan dari Israel, untuk bertindak. Di poin ini ada hal yang ingin kita semua menangkap. Jangan khawatir Tuhan tidak bertindak. Tuhan pasti bertindak terhadap sesuatu yang tidak benar. Kalau hari ini Bapak Ibu berada di dalam sebuah kondisi
yang mungkin Bapak Ibu merasa tertekan karena diperlakukan tidak adil atau melihat sesuatu yang tidak benar, seringkali kita nggak sabar. Kenapa kok Tuhan diam aja ya? Kok Tuhan nggak bertindak ya? Kok Tuhan biarkan saja ya orang-orang yang seperti itu? Mungkin kita melihat orang yang begitu jahat, yang bergelimangan dalam dosa dan sebagainya. Seolah-olah kita sedang protes kepada Tuhan. Tuhan, orang ini nggak benar loh Tuhan. Kok Tuhan biarin aja? Kok Tuhan rasanya kompromi dengan dia? Kok Tuhan berkati dia makin kaya? Padahal hidupnya udah jelas-jelas salah. Kenapa Tuhan makin berkati? Nanti Bapak Ibu dalam salah satu komentar dari kitab Amos dikatakan bahwa ketika bangsa Israel mengalami puncak kemakmuran, mereka berpikir bahwa itu adalah bukti dari berkat Tuhan. Tapi ternyata mereka keliru. Jadi berkat itu bukanlah selalu bukti bahwa Tuhan sedang kompromi dengan kita. Nah Bapak Ibu, jangan khawatir, itu adalah inti pesan yang pertama kalau kita berhadapan dengan hal yang demikian. Percayalah kalau kita manusia yang berdosa, kita manusia yang tidak suci saja melihat sesuatu yang tidak benar bisa gerah, apalagi Tuhan kita yang Maha Kudus. Tuhan pasti akan bertindak, tetapi Tuhan memiliki waktu dan cara yang tidak bisa terselami oleh hidup kita. Nah, jika ada Bapak Ibu yang berada di dalam kondisi yang tanpa harapan seperti Israel pada saat itu, jangan khawatir. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja yang tidak pernah kita pikirkan untuk memberi respon atas keadaan itu. Nah, informasi yang ketiga, balik kepada ayat yang pertama tadi, Bapak Ibu, saya meng-highlight peternak domba. Jadi, Amos ini adalah seorang peternak domba, bahkan dalam ayat yang lain lebih jelas dikatakan dia itu cuman pemungut buah ara, hutan. Pada waktu Amos memberitakan firman Tuhan di Israel, dia dapat banyak tantangan, banyak penolakan. Bahkan Imam Amasya, imam loh ini Bapak Ibu imam, ngomong begini, kamu balik aja ke Yehuda, kalau mau bernubuat aja di Yehuda, cari makan di sana. Amasya berpikir, kamu tuh cuma mau cari makan ke sini, balik aja ke Yehuda, nggak usah bernubuat di Israel. Tapi Amos menjawab seperti ini sebenarnya ada di pasal 7. Ayat 14 dia berkata, aku ini bukan nabi, aku ini juga tidak termasuk golongan nabi. Aku ini bukan. Aku ini cuma seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari ya, saya aplikan ke masa kini, aku ini bukan orang rohaniawan kok. Aku ini juga bukan dari kalangan rohaniawan. Aku ini cuma peternak. Aku ini cuma pemungut buah ara hutan. Makna teologisnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah kritikan terhadap pemimpin Israel pada waktu itu. Karena pemimpin Israel dianggap sebagai gembala. Siapakah mereka? Ya semuanya. Dari raja, para pembesar, para rohaniawan, para imam, para nabi yang ada di Israel pada zaman itu ya. Seharusnya mereka adalah para gembala. Tetapi mereka tidak menggembalakan rakyatnya. Mereka tidak mau melakukannya, mereka lupa melakukannya karena fokus hidup mereka adalah kenyamanan diri sendiri. Dan ini merupakan teguran yang sangat keras dan ini merupakan teguran yang sangat menusuk seharusnya. Nah, pesan dari informasi di bagian yang ketiga ini adalah Bapak Ibu, saya mau tanya dulu sampai di sini. Bolehkah saya melihat tangan-tangan yang mengasihi Yesus? Acungkan ke screen Bapak Ibu. Oh, semuanya di off screen. Bolehkah Bapak Ibu buka mute-nya dan katakan yang mengasihi Yesus? Ya enggak, ya enggak apa-apa. Yang mengasihi Yesus saja. Boleh katakan saya. 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 Love you. Baik. Jadi siapa sih gembala jiwa? Oke.
Saya. Boleh di-mute kembali ya. Saya akan lanjutkan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, siapa sih gembala di masa kini? Gembala bukan jabatan atau profesi, Bapak Ibu teman-teman. Gembala bukan cuma saya atau suami saya. Dalam Alkitab, Petrus pernah ditanya oleh Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya. Dan jawab Yesus, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau Bapak Ibu adalah orang yang mengasihi Yesus, entah hari ini mengaku, entah tidak mengaku, entah mungkin mengakunya sekian tahun, sekian bulan yang lalu, atau kalau mungkin ada di dalam hati Bapak Ibu berkata, aku mengasihi Yesus, maka seharusnya Bapak Ibu dan kita semua adalah gembala bagi jiwa-jiwa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, apa maksudnya? Jangan takut dengan hal-hal yang akan terjadi, jangan takut dengan keadaan, jadi jangan takut dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Firman Tuhan kan sudah jelas ngomong jangan takut dengan apa yang engkau makan, minum, pakai. Jangan takut hari ini kita kalau melihat ketidakadilan, kekacauan, keberantakan, nggak usah takut, nggak usah gelis. Aduh ini Tuhan kenapa nggak bertindak, aduh ini bagaimana, aduh ini corona bagaimana, bla bla bla. Nggak usah pikirin, itu bukan bagian kita. Tapi pesannya adalah takutlah kalau sampai Tuhan merasa nggak bisa pakai lagi hidup kita. Takutlah ketika Tuhan melihat hidup kita hanya keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, keangkuhan, dan keegoisan. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan mau pakai hidup kita, itu adalah sebuah privilege, itu adalah sebuah kehormatan dari Tuhan. Kemarin saya belajar misiologi. Kita ini yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang dilibatkan oleh Kristus di dalam misinya. Seharusnya kita boleh mengerti bahwa ini adalah sebuah kehormatan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan ingin pakai hidup kita semua, jangan sampai bersikap ataupun muncul di dalam hati kita seolah-olah Tuhan yang membutuhkan kita. Alkitab berkata, jika mereka ini diam, batu ini akan aku buat berteriak. Yesus berkata, artinya Bapak Ibu, sebetulnya bukan Tuhan yang butuh kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dalam kasus ini, untuk untuk berbicara kepada Israel, orang Israel gak ada yang bisa dipakai Tuhan. Tuhan utus seorang Amos, cuman pemungut buah ara. Tuhan ambil dari jauh. Jadi Bapak Ibu, sadarilah setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kehormatan. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggantikan kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi kalau buat saya, kalau sampai Tuhan melihat hidup saya nggak bisa dipakai lagi, even itu digantikan dengan kekayaan, digantikan dengan kemakmuran, saya merasa hidup saya useless di mata Tuhan. Kalau hidup saya useless di mata Tuhan, buat apa? Toh hidup cuma sementara. Hanya tinggal beberapa puluh tahun saja saya menyelesaikan masa saya di bumi ini. Jadi renungkanlah apa yang penting bagi hidup kita. Setiap kita pasti berbeda, karena Tuhan memberikan talenta yang berbeda bagi setiap orang. Ada orang yang diberi beban kepada Tuhan, dari Tuhan untuk berdoa. Percayakah Bapak Ibu, tidak semua orang memiliki beban seperti yang Bapak Ibu miliki. Karena ketika seseorang memiliki beban untuk berdoa, sebenarnya hati Tuhan sedang dipercayakan di dalam hatimu, di dalam hati Anda Bapak Ibu teman-teman. Ketika Bapak Ibu teman-teman diberi beban untuk mengasihi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan, baik secara keluarga jasmani, keluarga secara hubungan darah maupun keluarga rohani, percayalah itu adalah sebuah kehormatan. Tidak semua orang dipilih Tuhan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita.
Ketika Bapak Ibu dan teman-teman memiliki hati untuk menyembah Tuhan, percayalah tidak semua orang memiliki hati untuk menyembah Tuhan. Hati yang engkau miliki itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jangan sepelekan hal itu, karena itu adalah sebuah kehormatan Bapak Ibu. Di luar sana ada orang yang pengen menyembah tidak bisa menyembah, pengen berdoa tidak bisa berdoa, pengen melayani tidak bisa melayani, pengen kenal Yesus pun tidak bisa matanya terbuka untuk mengenal Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan hal-hal yang bersifat pakaian, makanan, minuman, masa depan, kondisi yang berantakan. Jangan takut, tapi takutlah ketika Tuhan mengambil apa yang Dia percayakan di dalam hati kita. Itu jauh lebih berharga daripada apapun yang kita miliki di bumi ini. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya mau bilang Bapak Ibu, kalau tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyembah. Tidak semua orang, dan hargailah Bapak Ibu setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Hargailah setiap beban yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Karena Tuhan juga bisa loh. Ketika Dia melihat kita hanya berfokus kepada kesenangan diri sendiri, maka Dia akan angkat beban itu dan Dia akan berikan kepada orang lain yang mungkin tidak layak dalam ukuran manusia. Bapak Ibu tahu cerita Daud dan Saul? Tuhan bisa kecewa loh sama Saul sampai Dia memilih Daud yang tidak masuk dalam ukuran manusia. Jadi Bapak Ibu, yang penting adalah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Lalu kemudian respon yang kedua, saya masuk ke ayat yang kedua. Bapak Ibu boleh lihat di screen. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak Gunung Karmel. Ini juga respon Tuhan atas keadaan yang tadi kita sudah pelajari panjang lebar di depan. Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Apa artinya? Saya mencoba menyingkat sesingkat-singkatnya agar Bapak Ibu tidak terlalu jadi pusing. Intinya adalah kata mengaum itu kan biasanya yang kita tahu digunakan untuk singa. Kalau singa mengaum, biasanya singa itu sedang mencari mangsanya, dan auman singa itu selalu berbicara tentang sesuatu yang bisa mengejutkan dan membuat rasa takut. Jadi hari ini kita mau belajar, jangan mengenal Tuhan hanya dari satu sisi. Ya, benar Dia Allah yang maha baik, benar Dia Allah yang maha sabar, maha kasih, maha penyayang, itu semua tidak salah. Tapi Bapak Ibu, Alkitab juga menceritakan satu sisi yang lain tentang siapa Tuhan kita. Dan hari ini kita melihat bahwa dari tempat kediamannya, Tuhan juga bisa loh mengaum seperti singa yang bersiap untuk menyerang mangsanya. Tuhan juga bisa loh memperdengarkan suaranya, dan jika ini terjadi, kita akan dibuat kaget. Kenapa? Karena dikatakan keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak Gunung Karmel. Gunung Karmel bicara tentang apa? Gunung Karmel adalah gunung yang dianggap sebagai pusat atau lambang dari kesuburan. Oh, kalau Bapak Ibu baca banyak sekali ayatnya, tapi saya pikir kalau saya sampaikan semua malah bikin mumet dan gak nangkep intinya. Tapi intinya, Karmel, puncak Karmel ini adalah termasyur karena pohon-pohon yang bagus. Karmel juga memiliki arti limpah dengan gandum. Jadi apa artinya? Kalau Tuhan sudah mengaum dari Sion, maka kesuburan di tempat yang paling subur sekalipun akan menjadi tempat yang layu.
dan itu adalah keseriusan dari respon Tuhan, dan itu adalah keseriusan dari auman Tuhan ketika dia melihat situasi yang tidak berkenan di hadapannya. Kalau tempat subur menjadi layu, ini kaitannya dengan bangsa Israel, maka ekonomi mereka menjadi hancur. Selanjutnya, militer mereka, bangsa Israel yang pada saat itu menjadi kekuatan mereka, pun akan menjadi lemah. Dan politik mereka pun tidak akan stabil lagi. Artinya apa? Apa yang dianggap sebagai kekuatan oleh orang Israel, apa yang mereka banggakan, semuanya akan dirampas oleh Tuhan. Itu ketika Tuhan mengaum. Nah, Bapak Ibu, di poin ini, apa yang ingin kita pelajari dan kita tangkap? Tuhan juga bisa serius dengan peringatannya. Sebetulnya di ayat pertama tadi dikatakan 2 tahun sebelum gempa, itu pun juga berbicara bahwa setelah Amos menyampaikan hal ini, 2 tahun kemudian terjadi gempa. Dan gempa ini bukan gempa yang sembarangan. Karena di bagian kitab-kitab lain juga membicarakan tentang gempa ini. Artinya ini adalah sebuah gempa yang membawa dampak kehancuran yang sangat besar untuk membuktikan bahwa Tuhan serius dengan ucapannya melalui Amos. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya. Apa sih hubungannya dengan tema kita hari ini? Dengan tema kita bulan ini tentang takut dan khawatir. Sebulan ini kita sudah banyak sekali mendengar ayat-ayat tentang jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, dan seterusnya. Banyak sekali kalau Bapak Ibu putar ulang, kumpulkan saja ayat di sana. Begitu banyak ayat Alkitab yang memberitahu kita untuk tidak perlu menjadi takut dan khawatir. Tapi inilah yang terjadi. Seringkali orang Kristen jadi lupa atau jadi nggak bisa membedakan mana yang seharusnya dia boleh takutin, mana yang seharusnya dia nggak boleh takut, mana yang seharusnya dia nggak perlu khawatirin, dan mana yang seharusnya dia harus khawatir. Akhirnya ketakutan dan kekhawatirannya kebalik-balik. Apa yang tidak perlu kita takutkan, apa yang tidak perlu kita khawatirkan, itu yang kita takutkan dan itu yang kita khawatirkan. Tetapi sebaliknya, apa yang seharusnya kita takutkan dan apa yang seharusnya kita khawatirkan, justru kita anggap sepele. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengar tentang firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, dan minggu lalu kita juga tahu bahwa itu adalah salah satu strategi iblis untuk menjatuhkan orang percaya, maka hari ini saya ingin menggarisbawahi jangan takut tentang hal-hal yang berada di dunia ini. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, tentang masa depan, tentang keadaan, tentang mungkin kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami sebuah situasi diperlakukan tidak adil, dianiaya, jangan takut karena Allah kita adalah Allah yang memberikan respon. Allah kita tidak buta, Allah kita tidak tuli, Allah kita peduli. Jangan takut. Tetapi garis bawahi ini Bapak Ibu, takutlah dan khawatirlah ketika fokus hidup kita berubah hanya pada kesenangan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu, teman-teman dan saya mulai hanya memiliki fokus yang penting aku happy, takutlah dan khawatirlah. Takutlah dan khawatirlah ketika Tuhan tidak lagi menjadi penting dalam hidup kita. Takutlah dan khawatirlah ketika kita mulai menganggap dosa sebagai sesuatu yang sepele atau wajar. Kemarin kita sudah belajar di dalam Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 itu ditujukan bukan kepada orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Tetapi Pengkhotbah 5 itu ditujukan kepada penyembah-penyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, takutlah. Karena penyembah-penyembah Tuhan juga bisa hidup di dalam dosa. Apakah itu? Hati berpikir buruk, hati yang jahat, penuh kemarahan, penuh kesombongan,
dendam, dan mulut kita. Itu dosa, Bapak Ibu. Jangan anggap sepele. Jika Anda, Bapak Ibu, kita semua sudah diingatkan Roh Kudus bahwa ada hal yang salah dalam hidup kita, tetapi tetap kita lakukan. Kalau dosa dianggap sepele, maka Tuhan akan bertindak serius. Itu dari sisi hati dan mulut sesuai yang sudah kita bahas di Pengkhotbah 5. Tapi apalagi kalau dosa-dosa yang udah jelas-jelas Bapak Ibu tahu ini tidak berkenan buat Tuhan dan tetap dilakukan. Oh, tenang. Tuhan kan penuh kasih karunia. Jangan lupa Bapak Ibu, orang yang mengerti kasih karunia dia tidak akan bertindak sembrono dan menginjak-injak kasih karunia. Kalau dosa sudah dianggap sepele, maka Tuhan akan bertindak serius. Apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi kekuatan, itu bisa hilang dari hidup kita. Khawatirlah jika Tuhan harus mengaum dari Sion. Kesuburan di tempat paling subur akan menjadi tempat yang layu. Apa yang dianggap kekuatan bagi kita, apa yang kita banggakan, itu akan bisa dirampas oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan menghukum kita, karena Tuhan ingin jiwa kita diselamatkan. Firman Tuhan hari ini keras sekali ya Bapak Ibu. Makanya dari awal saya udah sampaikan dulu. Saya sungguh benar-benar ini. Saya akan bacakan Bapak Ibu dari buku yang ini lagi tadi. Untuk mengakhiri, kenapa sih kita belajar kitab Amos? Ini adalah alasan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Pesan dari kitab Amos sangat relevan, sederhana, dan juga menakutkan. Benar. Beritanya begitu menohok kepura-puraan dan formalitas kita. Juga berita ini menyuguhkan peringatan pendahuluan bahwa tradisi gereja yang sudah berlangsung selama ini bisa saja terperangkap dalam kebohongan dan dusta. Beritanya juga menegaskan bahwa gereja yang tidak mengutamakan firman Tuhan sebenarnya sedang menuju kepada malapetaka yang kekal. Bapak Ibu, ini adalah kerinduan saya ketika hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Amos. Saya secara pribadi, saya nangis Bapak Ibu. Tuhan, saya nggak mau gereja GPDI Kasih Persaudaraan terperangkap dalam kebohongan dan dusta. Tuhan, saya ingin GPDI Kasih Persaudaraan gereja kita tetap mengutamakan firman Tuhan, supaya kita tidak merasa rohani, tetapi sebenarnya sedang menuju kepada malapetaka yang kekal. Beritanya menguak dosa yang bertujuan hanya mencari kesenangan diri sendiri dalam keagamaan. Saya berdoa Tuhan, saya tidak mau GPDI Kasih Persaudaraan beritanya hanya menguak segala sesuatu yang bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri dan keagamaan. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau firman Tuhan yang disampaikan bukan sesuatu yang menyenangkan telinga Anda, bukan menyenangkan telinga kita, tetapi ini adalah firman Tuhan. Beritanya juga menjelaskan tentang agama yang menjijikan di hadapan Allah dan mengajak kita untuk menggantikan dengan penyerahan kepada anugerah ilahi dalam iman dan pertobatan, ketaatan pada hukum-hukum Allah, dan perhatian yang terus-menerus terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Saya berdoa, Tuhan, GPDI Kasih Persaudaraan bukanlah agama yang menjijikan di hadapan Allah, tetapi kita semua bersama-sama bergerak kepada penyerahan yang penuh kepada anugerah ilahi dalam iman dan pertobatan. Bapak, Ibu, teman-teman, mari kita hidup di dalam iman dan di dalam pertobatan. Berikan perhatian yang terus-menerus kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Sebab tanpa hal itu agama kita hanya akan memisahkan kita dari kasih Allah. Dan kita menyebut diri kita orang-orang beragama hanya akan menjadi tumpuan murka Allah. Bapak Ibu, hari ini kita belajar Tuhan kita yang maha kasih, maha penyayang, maha sabar, juga bisa mengaum dari Sion. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari salah satu sifat ilahinya, bahwa dia adalah Allah yang kudus dan dia tidak berkompromi dengan dosa. Menutup pembelajaran firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kadang-kadang kita menganggap atau kita menomorduakan Tuhan. Kadang-kadang kita lebih menyukai hal lain daripada Tuhan. Kita sering menggampangkan, nggak apa-apa Tuhan, maklumlah. Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Kita masih menyukai hal-hal yang kita banggakan melebihi Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, kalau kita lakukan itu, kalau Tuhan sampai mengaum di Gunung Sion, maka kita nggak akan lagi punya satu kekuatan pun. Karena yang paling subur dari tempat yang paling subur bisa menjadi kering. Semua yang kita banggakan itu bisa hilang dalam sekejap dari hidup kita. Bapak Ibu, mari kita semua lebih serius kepada Tuhan. Kita semua lebih sungguh-sungguh dan jangan sembrono kepada Tuhan. Jangan menyepelekan Tuhan dan jangan menganggap enteng Tuhan. Terima kasih pembelajaran firman dari Tuhan hari ini. Semoga kita semua diberkati, tetapi bukan hanya diberkati, semoga kita semua berubah, tidak lagi berada di posisi status quo, tapi kita semua mengalami pembaharuan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan tim Praise and Worship, Vera, saya kembalikan. Ini
Terima kasih Bapa di surga untuk asih-Mu, untuk anugerah-Mu. Mari jamah hidup kami semua, jangan ambil kaki Dian dari hidup kami semua. Kami mau dekat kepada Tuhan, kami mau sadar dan kami mau takut akan Tuhan lebih dari apapun juga. Buat kami semua memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, sungguh-sungguh dari dalam hati kami. Dan Tuhan mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Berkati setiap umat-umat-Mu, berkati tim PAW yang sudah melayani, berkati seluruh tim yang sudah bekerja, melayani sehingga ibadah online ini bisa diadakan, dan kami semua bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-umat-Mu sepanjang minggu depan, setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memimpin umat-umat-Mu, Tuhan mengangkat umat-umat-Mu menjadi kepala dan bukan ekor. Umat-umat-Mu akan tetap naik dan tidak turun Tuhan. Ada proteksi ilahi, ada perlindungan ilahi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami tolak setiap virus-virus yang berbahaya, sakit penyakit di dalam nama Yesus. Ada kesehatan yang sempurna atas hidup setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa hari Senin sampai Kamis kita ada doa malam jam 8 malam. Ya, dan terima kasih semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh buka mic-nya, boleh buka videonya. Bisa kasih salam satu yang lain ya. Selamat hari Minggu semuanya. Kita bisa gabung sini sama-sama ya. Mari. Gak apa-apa, mari. Yuk, mari. Lihat saudara Oma Meliani. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat. Ya. Kasihan. Selamat hari Minggu dulu semua. Udah selamat hari keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan berkati. Selamat.